Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, nama saya Agus Purwantoro, NPM 211230113, kelas 21C, ingin mengerjakan asesmen akhir semester genap mata kuliah kepabeanan dan ekspor impor. Bapak dan Ibu sekalian, untuk kepabeanan dan ekspor impor ini dalam perdagangan luar negeri atau keluar masuknya barang ke dalam suatu negara ada istilah larangan dan pembatasan atau LARTAS. Ini merupakan ketentuan yang diberlakukan terhadap barang ekspor dan atau impor yang oleh pemerintah Indonesia atau pemerintah suatu negara dilarang atau dibatasi peredarannya, pemasukannya atau pengeluarannya berdasarkan alasan tertentu yang bersifat strategis, hukum atau sosial. Jadi larangan pembatasan ekspor impor ini atau LARTAS ini ditujukan untuk yang pertama adalah untuk melindungi kesehatan dan keamanan masyarakat suatu negara. Yang kedua, menjaga keamanan dan ketertiban negara. Yang ketiga, melindungi industri dalam negeri suatu negara, industri produksi dan sebagainya. Kemudian yang keempat, menjaga keseimbangan neraca perdagangan, dan kelima, melaksanakan komitmen internasional. Jadi larangan dan pembatasan dalam kegiatan ekspor impor itu hal-hal tersebut adalah latar belakang dan bahkan tujuan dari adanya pengaturan mengenai LARTAS untuk ekspor dan impor. Jenis LARTAS itu sendiri itu ada dua. Pertama adalah larangan ekspor impor atau prohibited, terlarang. Yang kedua adalah pembatasan ekspor impor atau restricted. Untuk yang prohibited itu barang sama sekali tidak boleh diekspor atau diimpor. Contohnya barangnya adalah narkotika, senjata api ilegal, satwa langka tanpa izin. Sedangkan untuk pembatasan ekspor dan impor, itu barang hanya boleh diekspor atau diimpor dengan memenuhi persyaratan tertentu, seperti perizinan, rekomendasi teknis atau dokumen pendukung lainnya. Contoh untuk LARTAS pembatasan ini adalah bahan kimia berbahaya, obat-obatan, produk hewan atau pertanian, dan alat kesehatan. Instansi yang membuat pengaturan LARTAS ini ada beberapa instansi di Indonesia. Pertama, Kementerian Pertanian itu contoh barang LARTASnya adalah untuk produk hewan atau tumbuhan. Kemudian Kementerian Kesehatan untuk produk obat dan alat kesehatan. Kementerian Perdagangan barang strategis dan kuota terhadap barang yang boleh masuk ke suatu negara. Kemudian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu mengenai limbah berbahaya dan satwa dilindungi. Kemudian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) itu mengatur tentang LARTAS makanan dan obat yang boleh masuk atau keluar dalam suatu negara. Dalam hal ini adalah negara Indonesia. Contoh penerapan LARTAS ini ada dua, saya berikan contoh. Pertama adalah untuk produk daging hewan, daging sapi, ini yang pembatasan terbatas lah. Instansi terkait yang mengatur ini adalah Kementerian Pertanian dan Badan Karantina Pertanian. Jadi aturan-aturannya dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian dan Badan Karantina Pertanian. Ini untuk mengimpor daging sapi. Jadi pelaku usaha harus memperoleh untuk bisa mengimpor daging sapi dari luar negeri masuk Indonesia. Pertama adalah rekomendasi teknis dari Kementerian Pertanian. Ini biasanya berkaitan dengan kesehatan dari hewan atau sapi yang dagingnya akan masuk ke Indonesia. Kemudian surat persetujuan impor atau SPI dari Kementerian Perdagangan. Terus ada sertifikat kesehatan hewan, health certificate dari negara asal. Tujuan dari pembatasan daging sapi masuk ke Indonesia ini adalah untuk mencegah penyebaran penyakit hewan seperti antraks, BSI, dan menjamin keamanan pangan. Kemudian contoh yang kedua, impor barang bekas, pakaian bekas atau thrifting. Ini diatur oleh Kementerian Perdagangan. Sifatnya ini larangan, prohibited. Tidak bisa masuk ke negara Indonesia. Ini kenapa tidak bisa masuk? Karena impor pakaian bekas dilarang berdasarkan peraturan Menteri Perdagangan karena berpotensi membawa penyakit, kemudian menurunkan daya saing industri tekstil lokal, kemudian melanggar ketentuan kebersihan dan kesehatan. Itu adalah contoh-contoh penerapan LARTAS. Dalam kegiatan perdagangan internasional masuk dan keluar suatu barang dari suatu negara
ada apa istilah yang dikenal dengan single submission. Ya, single submission ini adalah sistem layanan terintegrasi yang memungkinkan pelaku usaha mengajukan permohonan izin ekspor dan impor dan menyampaikan dokumen-dokumen terkait melalui satu pintu atau platform digital, tanpa harus mengurus ke banyak instansi secara terpisah. Jadi ini satu pintu bisa selesai urusannya untuk melakukan uh, pemasukan atau pengeluaran barang untuk melakukan perdagangan internasional di suatu negara. Jadi ada single submission, ada sistem yang terpadu. Tujuannya adalah untuk pertama tentu menyederhanakan prosedur ekspor dan impor. Kemudian single submission juga untuk mempercepat proses pelayanan, kemudian mengurangi biaya logistik dan meningkatkan transparansi dan efisiensi. Ini adalah beberapa tujuan single submission ya. Jadi memang sangat efektif dan juga efisien dalam mendukung perdagangan internasional yang bisa memakmurkan atau membuat suatu negara itu tercukupi kebutuhan ekonominya baik dari dalam negeri yang dikeluarkan atau diekspor ke luar negara maupun barang-barang yang masuk ke dalam suatu negara. Ciri utama single submission adalah pertama tentunya integrasi antar instansi. Jadi single submission itu integrasi dari kementerian dan lembaga seperti bea cukai ya, yang mengatur mengenai barang yang boleh masuk atau tidak masuk, termasuk juga menetapkan pajaknya untuk bisa masuk ke suatu negara atau negara Indonesia. Kemudian ada Kementerian Perdagangan untuk urusan-urusan ekspor barang atau impor barang, kemudian karantina untuk urusan-urusan terkait dengan legalitas dan izin suatu hewan atau produk hewan bisa keluar atau masuk ke Indonesia, dan juga BPOM untuk urusan makanan dan obat. Ciri kedua utama single submission adalah dokumennya cukup diunggah sekali dan bisa digunakan untuk lintas instansi. Kemudian sistem digital berbasis web atau aplikasi. Jadi single submission ini basisnya adalah web atau aplikasi. Di single submission juga bisa melakukan tracking online dan hasil persetujuan otomatis bagaimana proses suatu urusan untuk perdagangan ini bisa dilihat secara otomatis dan bagaimana tahapannya sampai di mana. Contoh aplikasi single submission di Indonesia yang pertama INSW, Indonesia National Single Windows. Ini berupa website di https www.insw.go.id. Jadi INSW ini berfungsi, ini merupakan portal utama layanan ekspor impor terintegrasi nasional. Jadi INSW juga menghubungkan sistem bea cukai, kementerian dan lembaga teknis terkait yang berhubungan dengan proses perizinan keluar dan masuknya suatu barang dalam suatu negara. Dalam hal ini negara Indonesia. Kemudian INSW juga digunakan untuk pengajuan dokumen seperti pemberitahuan ekspor barang, pemberitahuan impor barang, kemudian juga mengenai persetujuan teknis, surat rekomendasi LARTAS. Dan juga INSW juga bisa cek status perizinan dan harmonisasi data HS Code. Yang kedua, contoh aplikasi single submission di Indonesia adalah JASA, Custom Access Information System and Automation. Sistem ini milik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. JASA ini terintegrasi dengan INSW. Dipakai untuk mengajukan dokumen kepabeanan seperti untuk PEB, pemberitahuan ekspor barang, PIB, pemberitahuan impor barang, manifest barang, NPE, nota pelayanan ekspor, dan juga di JASA ini juga bisa melihat untuk tracking clearance barang, tracking terhadap proses dokumen yang sedang diurus atau dilakukan oleh pihak bea cukai sehingga kita bisa mengetahui. Itu kurang lebih tugas saya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.